Dalam penulisan bahasa Indonesia, tentu ejaan sangatlah penting untuk diperhatikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Dikutip dari buku Esai Penerapan Ejaan Bahasa Indonesia tahun 2020 karya Widya Fitriyanti, ejaan disebut juga sebagai kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa, supaya keteraturan dan keseragaman dalam penulisan bahasa dapat tercapai dari beberapa pengertian tadi. Bisa dikatakan, kalau ejaan adalah cara dalam menuliskan kata dan kalimat dengan benar, dengan memperhatikan penggunaan huruf serta tanda baca yang benar. Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan dalam penulisan kata-kata kalimat dalam bahasa Indonesia, yang termuat dalam Surat Keputusan Presiden No. 57 tanggal 16 Agustus tahun 1972. Ejaan yang disempurnakan atau lebih sering disingkat menjadi IED adalah aturan dasar ejaan dalam bahasa Indonesia, yang hingga sampai saat ini masih digunakan. Sebelum menggunakan IED, bangsa kita sempat menggunakan yang namanya ejaan Suwandi. Fungsi ejaan. Ejaan tidak semata-mata hanya digunakan untuk menulis kata kalimat dengan benar. Ejaan juga memiliki fungsi yang cukup penting dalam penulisan bahasa Indonesia. Menurut Siti Maimunah, dalam buku Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi tahun 2019, berikut fungsi ejaan diantaranya. 1. Sebagai pembakuan dalam membuat tata bahasa agar semakin baku, membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi lebih baku. 2. Sebagai penyaring unsur bahasa asing ke bahasa Indonesia, sehingga dalam penulisannya tidak menghilangkan makna aslinya. 3. Penggunaan ejaan dapat membantu mencerna informasi dengan lebih cepat dan mudah, karena penulisan bahasa yang lebih teratur. Penulisan ejaan dan contohnya dilansir dari buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUJBE yang ditulis oleh Kemendikbud RI, terdapat beberapa aturan dalam penulisan ejaan yang benar. A. Huruf abjad dalam bahasa Indonesia. Terdapat 26 huruf abjad, 2 huruf vokal dalam bahasa Indonesia. Terdapat 5 huruf vokal. C. Huruf konsonan dalam bahasa Indonesia. Terdapat 21 huruf. D. Huruf diftong di dalam bahasa Indonesia. Terdapat 4 huruf diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal. Contohnya adalah pulau. E. Gabungan huruf konsonan, gabungan huruf konsonan KH, NG, dan masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contoh penggunaannya seperti pada kata khusus, akhir, ngarai, siap, banyak, yatan, syarat, dan musyawarah. FW, huruf kapital 1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama di awal kalimat. Contoh, aku sedang menulis surat. Kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam unsur nama orang termasuk julukan. Contoh, Kartika Dewi. Huruf kapital tidak digunakan untuk menuliskan suatu satuan ukuran atau nama jenis. Contoh, 10 kg ikan mujair, ikan paus. Huruf kapital tidak digunakan untuk menuliskan kata yang memiliki arti anak dari, seperti bin dan binti. Contoh, kayak Al-Barik bin Thoyib. 3. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contoh, ibu berkata, kapan kamu pulang? 4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contoh, Allah, Tuhan, Kriste, Islam, Yesus. 5. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan. Contoh, Sultan Hasanuddin, Haji Abdurrahman Wahid. 6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Contoh, Profesor Dr. Sutomo, Presiden Joko Widodo. 7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasan. Contoh, suku Dayak. 8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari besar atau hari raya, dan unsur nama peristiwa bersejarah. Contoh, tahun Hijriah, hari Natal, hari raya Nyepi, konferensi meja bundar, Perang Dunia II,
9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contoh, Asia Tenggara, Pulau Komodo, Gunung Semeru. 10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, da, yang, dan untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Contoh, saya membaca novel Bumi Manusia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Buku itu adalah buku Undang-Undang Dasar tahun 1945. 11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Contoh, S, H, Sarjana Hukum, S, Hum, Sarjana Humaniora, S, Ak, Sarjana Akuntansi. Doktor, Doktor, Tian, Tuan, Nyonya. 12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan pamani, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyampaian atau pengajuan. Contoh, kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Contoh, kepada siapa Anda bertanya? GU, huruf miring. 1 huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contoh, majalah Pujangga baru menggelorakan semangat kebangsaan. 2. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contoh, dia tidak diantar, tetapi mengantar. 3. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh, setelah ini aku harus upload gambar ke website. How? Huruf tebal. 1. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contoh, huruf dia, seperti pada kata Ramadan, tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. 2. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan, seperti judul buku, bab, atau subbab. Contoh, bab 1 pendahuluan.